kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam kondisi yang tetap sukacita dan semangat di masa sekarang ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sejenak. Ya Allah yang luar biasa, kiranya dalam renungan saat ini Tuhan menghampiri kami dengan Roh Kudus yang merengkuh kami juga, sehingga setiap kami boleh merasakan perjumpaan melalui refleksi renungan saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan merefleksikan dan merenungkan satu tokoh di dalam Alkitab yang cukup spektakuler. Dan tokoh ini bisa dibilang adalah tokoh yang memberikan semangat bagi kaum perempuan, yaitu Deborah. Bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 4. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 9. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Naam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerangkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera. Dan diam di Haroset Hagoyim. Lalu, seperti biasanya, ketika bangsa Israel itu dalam masa penjajahan, yang terjadi mereka berkata-kata dan berseru-seru kepada Tuhan Allah, meminta pertolongan dan pembebasan agar mereka dilepaskan dari penjajahan, yaitu Panglima Sisera yang saat itu membelenggu mereka dan menahan mereka menjadi budak. Yang menarik adalah untuk sekian kalinya Tuhan Allah melepaskan, menolong, dan mengirimkan orang terbaiknya untuk melepaskan bangsa Israel. Di masa Sisera, Tuhan menilik, menuntun, dan memimpin, yaitu seorang perempuan yang bernama Deborah. Kita tahu sekali bahwa orang-orang Israel sangat patriarkal, tapi Tuhan Allah melihat hal yang berbeda. Tuhan Allah melihat bahwa sisi kaum perempuan adalah kaum juga yang berharga di mata Tuhan. Di mana Allah memiliki sudut pandang bahwa perempuan juga bisa dipilih, bahkan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel saat itu dengan perjuangan yang luar biasa. Sebagai tentara yang hebat, bahkan pemimpin pasukan yang hebat,
adalah seorang bernama Deborah. Hal ini mengingatkan saya sebagai peranan perempuan, yaitu sebagai seorang ibu. Ketika ada anaknya, keluarganya berada dalam kondisi, dalam tanda kutip, diserang, maka begitu sangat luar biasa seorang ibu akan memperjuangkan. Jika ada orang yang mungkin menghina, meledek dirinya, tetapi seorang ibu akan tidak hanya bilang, tenang, gak usah nangis, tapi dia akan memperjuangkan bagaimana anaknya ini keluar dari bully itu. Hal apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari? Sekali lagi, Tuhan Allah yang pertama adalah Tuhan Allah begitu luar biasa mencintai umatnya. Ketika umat itu sudah pada titik pertobatan dan mau sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun berkali-kali umat itu mengkhianati, jatuh lagi mengkhianati, bahkan dianggap sebagai tegar tengkuk, Allah masih terus mau menyelamatkan karena janjinya iya dan amin. Allah mencintai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mencintai saya juga. Karena itu berserulah kepada Tuhan Allah. Yang kedua, di dalam pembacaan kita bisa melihat Allah bisa memakai banyak hal, bahkan semua orang, bahkan orang-orang yang tidak dianggap sekalipun, yaitu dalam tokoh Deborah, perempuan yang saat itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tapi Tuhan kalau mau memakai kita, siapapun kita, mau laki-laki, mau perempuan, akan Tuhan pakai bisa untuk menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan gereja, bahkan menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita dan tokoh kita Deborah mau mengingatkan tidak ada istilah gender di dalam karya Allah. Nah, semangat dengan rasa cintanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dan kepercayaan imannya yang teguh, Deborah berhasil. Bukan karena kekuatannya, tapi karena Allah memimpin dirinya, memberkatinya, dan kasih sayang Tuhan menyelamatkan diri. Ingat, Tuhan Allah sangat mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita naikkan doa saat kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kaum perempuan di dalam kehidupan ini. Untuk Oma, Mami kami, anak-anak kami perempuan, kiranya Engkau urapi dengan hikmah kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ayah, kaum pria di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi rekan pelayanan yang bisa menghargai, menghormati, dan berperilaku dengan baik dalam menghargai dan berperilaku terhadap kaum perempuan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk setiap perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaan, bahkan di gereja. Kami berdoa, beri kami kepekaan untuk setiap korban-korban kekerasan, pelecehan, biarlah kami juga tidak menjadi pelakunya, tetapi kami menghargai kaum perempuan, seperti Tuhan juga menghargai perempuan, khususnya bisa dipakai Tuhan menjadi seperti Deborah dalam kehidupan ini. Kami mengingat juga untuk pergumulan Oma Opa kami yang lanjut usia, untuk Bapak Untung Raharjo, Bapak Willy Suryadi, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Nani, Om juga berkati dengan hikmat kasih Tuhan untuk mereka yang sakit dan pemulihan. Untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Yatin, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Sumihar, Bapak Billy, Bapak Hengki, Ibu Widya Wiryati, Ibu Yohana, Ibu Livensian, Ibu Nurmala, Ibu Silvi, Verina, Ibu Sumihar,
Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther, anak dari Ibu Leopold Chin, kiranya kamu berkati dan terima kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan. Begitu juga saudara-saudari kami yang sedang sakit, Ibu Sri Gani, juga saudara kami yang lain. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Berkati kondisi bangsa negara kami dalam masa pemulihan ini. Beri kekuatan hikmat juga anugerah Tuhan bagi pemerintah semua rakyat Indonesia juga menjelang pemilihan umum. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan juga saudara-saudari kami yang akan menerima CD dan baptis dewasa. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menabiskan, mencucikan, dan melayakkan mereka untuk setia dalam ikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sangat baik. Inilah doa kami dalam kami berdoa. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.